Oh, nopo. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. channel ngobrolku ini sama Mbak Uri lagi nih. Mbak Uri Baret Solo ya. Kemarin beliau ini ada kegiatan apa ya, demo katakanlah itu ya, aksi demo 411 ya. 411 ya. Ya 411 pasal 1 atau itu dulu biasa Allah 411 itu kan ya. Allah ya. Kabinat kanan. Nah, itu apa aja kemarin itu Mbak? Mungkin kalau kita ya yang tidak ikut ke terjun ke sana kan kita nggak tahu kegiatannya kemarin tuh, long march-nya tuh dari titik mana sampai ke titik mana, dan terus nanti setelah sampai sana itu demonya di depan DPR atau di depan itu anggota di depan gedung DPR ya. Dari Masjid Istiqlal ke titik kumpulnya, terus kita lumar sampai ke Patung Kuda. Patung Kuda. Ya. Oke ya. Nah ini pemirsa, semoga kita sehat semua. Kita semua harus semangat ini melihat pengalaman Mbak Uri yang kemarin di Jakarta yang 411. Gimana Mbak Uri, coba ceritakan aja. Tapi jangan lama-lama ya, jangan panjang-panjang ya, sedikit saja. Ya. Pasti. Monggo. Ya, lebih kepada saya kan berangkat dari pergerakan, aktivis pergerakan. Alhamdulillah antusias para aktivis Indonesia ikut dalam acara 411 itu luar biasa sekali. Berarti menunjukkan bahwa kita tuh akan peduli akan kondisi Bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi ini yang istilahnya seperti ini adanya. Jadi minta untuk kesejahteraan kedepannya kan lebih ini Pak, lebih mantap lah kita maju dalam melangkah kalau kita kompak bersinergi antara aktivis satu dan aktivis lain, lebih hebat, lebih luar biasa seperti itu. Nah, kemarin saya juga lihat ya di beberapa video itu kan long march-nya itu banyak emak-emak ini, emak-emak terus membawa bahasa apa ya membawa spanduk tulisannya Jokowi mundur ya. Kan tulisannya saya baca itu loh, MNT-nya di situ. Nah, itu Mbak kok di situ banyak mak-mak itu kok banyak. Itu mungkin dari grup mana saja mungkin, atau memang harapan kita tuh nggak usah pakai grup tapi semua mak-mak itu bergerak gitu ya, maksud saya gitu ya. Jadi biar ada greget, mak-mak harus bisa. Gimana Mbak kemarin itu di lapangan sana? Justru yang tergerak hatinya kemarin itu luar biasa antusiasnya mak-mak se-Indonesia Pak. Kemarin tuh istilahnya dari beberapa kota yang saya lihat banyak sekali itu dari luar Jakarta, saya sendiri apalagi dari Solo, dari Bandung, Bogor dan sekitarnya tuh sampai kemarin lihat juga, kenalan juga sama mak-mak yang dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu juga luar biasa itu. Terus harapannya ulama-ulama yang ada di Jakarta tetap bersinergi, para buruh itu juga luar biasa. Jadi gini Mbak, sama memang di TV tidak ada ya, kita memang tidak mungkin kayak gitu di TV ya, mungkin di media mainstream tidak mungkin keluar ya. Makanya kita kan pakai YouTube ini kan untuk bisa supaya masyarakat mengerti sebenarnya perkembangan yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Nah, termasuk Mbak Uri ini kan ingin menggerakkan ya menggerak mak-mak gitu. Karena di mak-mak di sini kan memang masih beberapa persen. Nah, makanya ini salah satunya ini Mbak Uri itu penyemangat mak-mak. Yeah. Nah, Mbak Uri mempunyai apa istilahnya job atau apa istilahnya? Bukan job, istilahnya apa? Semangat apa kok bisa ayo mak maju seperti ini kan gitu, saya melihat misalkan ayo maju gitu loh. Yeah. Apa Mbak itu? Kalau saya itu lebih kepada memotivasi, memberi semangat, support, juga untuk mendukung mak-mak ini lebih giat lagi lah. Karena melihat sudah merasa tidak baik-baik aja negeri ini, makanya kan mak-mak lebih kepada yang garda terdepannya. Saya di sini kan dari komunitas Wanita Pejuang Indonesia Nasional, kebetulan saya sebagai ketua umumnya.
Di sini saya tetap ikut bertanggung jawab memotivasi, membawa, merangkul mak-mak se-Indonesia agar tetap solid, kompak, sama bersinerginya dari kota yang satu dan kota yang lainnya nanti kan bisa kumpul, bisa kompak sehingga bisa istilahnya melihat ini loh, negaraku, negeriku yang seperti ini, kita tuh harus kompak, saling merangkul. Apa yang perlu kita lakukan untuk negeri ini sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu, Pak. Ya semoga harapannya bisa tercapai ini. Karena Amin. di Indonesia itu memang masih jarang ya pergerakan emak-emak ya. Kalau memang dari dulu-dulu memang ada ya. Kalau di non muslim kan banyak juga ya. Sebetulnya ini saya juga punya sedikit cerita nih. Saat Bosnia Ya. tahun 98 itu berarti. Saat Bosnia itu kan banyak orang muslim di sana. Ternyata ada pembantaian istilahnya gitu. Itu ada suatu perempuan itu yang menggerakkan nama di situ. Itu namanya kalau nggak salah itu Sanela siapa itu. Oh ya. Nah, sampai sekarang itu nama itu saya gunakan untuk anak saya. Nah, itu karena saya udah pengen Penuh juga sejarah ya, Pak ya. ya, itu karena ya itu pengen istilahnya apa ya? Pengen ada seseorang perempuan sebagai penggerak gitu loh. Makanya saya ingat sekali itu di Bosnia itu. Ya. Nah, ini kok saya ingat itu kan saya makanya saya ingin mengkancani Pak Guru itu saya ingat itu ada seorang ibu-ibu emak-emak katakanlah itu perempuan yang berani tampil gitu. Kalau saya itu mak-mak milenial loh, Pak. Mak-mak milenial, jadi istilahnya ya begini adanya. Saya hanya bisa istilahnya memotivasi, kasih dukungan sama mak-mak se-Indonesia. Karena siapa lagi yang peduli kalau tidak kita sendiri. Jadi mak-mak satu yang lainnya memang chemistry-nya luar biasa. Jadi ada kemelekatan untuk kedepannya melihat kondisi NKRI ini biar nanti terjaga utuh. Seperti itu kalau saya lebih kepada seperti itu. Oke Mbak, begitu ya. Nah, cukup atau tambah lagi? Tambahannya ya untuk kedepannya di mana kita harus mempunyai ciri khas sikap yang konsisten, yang luar biasa, tetap peduli akan negeri ini. Jangan sampai negeri ini nanti tergadaikan, jangan sampai kita tuh punyai tanggung jawab untuk anak cucu kita, Pak. Anak cucu kita itu nanti kedepannya adalah harapan kita untuk melanjutkan generasi penerus kita, juga merupakan menjadi penerus generasi bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sebagai mak-mak yang tidak ada berjuang siapa lagi, hanya kita sebagai mak-mak yang harus tangguh, menjadi garda terdepan, menjadi support system bagi bumi pertiwi ini, bagi ibu pertiwi ini. Demikian Pak dari saya. Ya. Terima kasih, cocok sekali Mbak Uri tadi. Panjenengan bilang bahwa untuk generasi anak cucu kita, bener, supaya anak cucu kita itu ditinggal bukan ditinggal karena utang ya. Ya, jangan sampai ditinggal utang. Utang ya. Ya. Ini kan yang ditinggal utang bagaimana? Oh, dalam agama juga nggak boleh kan? Ya, Bagi suatu negara yang sangat luar biasa ini, jangan sampai anak keturunan kita itu ditinggali utang. Ya. Ditinggali harus ditinggali yang Ya, baik. ya. Makanya itu kita sebagai seorang perempuan, seorang wanita, muslim, muslimah ya harus peduli, kita harus berjuang sesuai dengan kemampuan kita untuk menjaga supaya tanah air kita ini juga nantinya dinikmati oleh anak cucu kita. Ya berangkat dari saat ini, istilahnya saya mak-mak milenial dari Solo yang harus tetap memberi semangat untuk mak-mak se-Indonesia. Semoga bisa menjadikan kebaikan untuk NKRI ini. Oke, begitu. Ya. Salam buat mak-mak milenial di Solo ini. Ya. Mbak Uri Grup Baret. Mbak Uri Baret. Mbak Uri Baret grup ini. Siapa yang mau komen silakan like, subscribe, monggo. Kalau bisa komentar yang santun. Monggo nanti buat masukan kita semua. Bangsa Indonesia khususnya. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.